Assalamualaikum, halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas organ pada tumbuhan, jaringan pada tumbuhan, dari akar dan batang. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu pada struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, sekarang bisa kalian lihat di situ ada gambar, atau kalau di buku kalian bisa buka halaman 134, gambar 3.25. Gambar di bawah ini merupakan gambar dari penampang organ daun. Sekarang, apakah kalian tahu fungsi dari organ daun tersebut? Oke, yang pertama, daun sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Karena di dalam daun ini terdapat banyak sekali klorofil. Yang selanjutnya, melakukan transpirasi atau penguapan saat suhu lingkungan sedang meningkat atau panas. Oke, yang selanjutnya, daun sebagai tempat untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekarang coba kita perhatikan gambarnya. Nah, di situ lapisan yang pertama adalah lapisan epidermis atau lapisan pelindung, jaringan pelindung. Namanya juga jaringan pelindung, berarti fungsinya adalah sama untuk melindungi jaringan yang ada di dalam daun. Nah, di situ tapi ada kata kutikula. Nah, apa sih kutikula itu? Kutikula adalah lapisan lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Jadi nanti penguapannya bisa diatur tergantung suhunya. Jadi menyesuaikan suhu lingkungan ya. Jadi biar tidak terlalu banyak penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, selanjutnya di bawahnya kutikula itu ada kotak-kotak warna putih ya. Nah, itu susunannya lebih rapat. Itu yang dinamakan dengan epidermis juga. Tapi ada epidermis atas sama epidermis bawah. Nah, itu sama untuk melindungi jaringan pada daun. Selanjutnya, untuk jaringan yang di bawahnya yang bentuknya vertikal, nah itu ada mesofil palisade dan mesofil bunga karang. Kedua mesofil ini merupakan jaringan dasar atau jaringan parenkim. Ya, jadi jaringan parenkim ini terbagi menjadi dua, ada jaringan palisade atau kata lainnya adalah jaringan tiang. Sedangkan mesofil bunga karang itu adalah jaringan spons. Nah, di bagian ini itu terdapat banyak sekali klorofil yang nanti sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, penasaran gak sih gimana proses fotosintesis itu terjadi? Oke, kita lanjut. Fotosintesis terjadi di daun ya, tepatnya di jaringan dasar atau jaringan parenkim. Nah, tadi kan jaringan parenkim meliputi dua jaringan. Ada jaringan palisade sama jaringan spons. Jaringan palisade itu bisa kita katakan juga sebagai jaringan tiang. Sedangkan jaringan spons itu adalah jaringan bunga karang. Nah, selanjutnya fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dan oksigen dengan menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Nah, jadi dari bahan cahaya matahari, oksigen dan air itu akan terbentuk menjadi oksigen dan glukosa. Itu yang nanti sebagai energi untuk menghasilkan makanan bagi tubuh-tumbuhan. Untuk reaksinya adalah karbon dioksida bereaksi dengan air, kemudian dengan bantuan cahaya dan klorofil akan menghasilkan gula dan oksigen.